Bhagawan Narendra. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar algoritma dan pemrograman. Materi ini penting banget bagi kamu yang sedang awal belajar di informatika, entah itu di SMK, di kampus, atau bahkan bagi kamu yang sedang mendalami pemrograman. Kenapa sangat penting? Ibaratnya nih, dalam sebuah gedung atau bangunan, algoritma dan dasar pemrograman ini ibarat pondasinya. Jika pondasi bangunannya itu kokoh, maka bangunan yang di atasnya akan semakin kokoh. Sebaliknya, jika pondasinya bermasalah atau keropos, maka bangunan di atasnya akan bermasalah juga. Paham kan? Nah, materi yang saya sampaikan ini saya ambilkan dari berbagai macam sumber, yaitu dari buku-buku, googling, YouTube tentang algoritma dan pemrograman dasar. Baik, sebelum saya lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe sekarang. Kata algoritma diambil dari nama ilmuwan muslim Abu Ja'far Musa al-Khwarizmi. Beliau berasal dari Persia yang hidup antara tahun 780 hingga 846 Masehi. Kira-kira pada masa Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsid. Seperti yang kita tahu bahwa pada masa itu peradaban Arab Islam mengalami masa keemasan, mengalahkan peradaban Barat Eropa yang masih dalam masa kegelapan. Al-Khwarizmi di negara-negara Barat dikenal dengan sebutan algoritmi, hingga algoritma. Beliau ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, hingga geografi. Salah satu karya besarnya yaitu Al-Kitabul Mukhtasar fi Hisabul Jabar wal Muqabbalah, yang prinsip-prinsip dari buku itu dipakai hingga saat ini, yaitu merangkum tentang definisi aljabar. Pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Sebenarnya kalau ngacu pada pengertian tersebut, algoritma ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang spesifikasinya untuk menyelesaikan masalah programming. Baik, kita lanjutkan. Kita kan sering nih mendengar istilah-istilah seperti programming, program, bahasa pemrograman. Nah, sebenarnya program itu apa sih? Program merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer. Agar apa? Dapat menjalankan tindakan tertentu. Ya, mengatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah kita sebagai manusia. Mengatur apa? Komputer itu tadi. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menuliskan instruksi yang bisa dipahami oleh komputer itu tadi. Agar apa? Agar komputer melakukan tugas seperti yang kita mau, seperti yang manusia mau. Nah, agar komputer menangkap perintah kita, maka kita perlu menulis program. Nah, harus dengan menggunakan metode dan tahapan-tahapan yang sistematis. Maka dari itu,
sekali lagi kita perlu algoritma. Program itu adalah algoritma plus bahasa pemrograman. Atau bisa kita katakan bahwa program sama dengan langkah-langkah sistematis yang logis yang disusun menggunakan bahasa pemrograman. Karena algoritma ini adalah sebuah metode atau tahapan yang sistematis, maka pembuatan atau penulisan algoritma itu tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Notasi algoritma ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa C, kemudian bahasa Pascal, PHP, atau bahkan yang berorientasi objek seperti Java sekalipun. Nah, sehingga apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan itu sama karena algoritmanya sama. Agar lebih paham, saya akan memberikan contoh nih dalam keseharian kita penerapan prinsip algoritma. Membuat kue. Pernah ya? Atau minimal pernah lihatlah. Kalau membuat kue, biasanya tidak asal-asalan. Ada caranya. Kalau asal-asalan pasti hasilnya tidak maksimal atau bahkan tidak jadi. Nah, dalam membuat kue ada resepnya. Resep itu sebenarnya ada prinsip algoritma yang merupakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Contohnya misalkan langkah-langkahnya, campur 2 butir telur ke dalam adonan, kemudian kocok hingga mengembang. Aktivitas atau langkah ini harus berurutan, jangan dibalik-balik. Kalau dibalik, nanti bisa kacau. Begitu juga ketika nanti kita menyusun program, harus urut. Contoh lain misalkan, membuat pakaian. Kalau membuat pakaian, pasti ada polanya, ada ukuran tertentu. Nah, langkah-langkahnya misalkan, gunting kain dari pinggir kiri ke arah kanan atas sepanjang 15 cm. Contoh satu lagi. Pernah ya registrasi nomor ponsel? Biasanya ada petunjuknya nih. Bahkan antara satu operator dengan operator yang lain itu petunjuknya mungkin berbeda-beda. Nah, cara registrasi itu harus diikuti. Misalkan ketik rek kirim ke 222. Nah, sampai sini paham ya? Kamu bisa ambil contoh yang lain, atau kamu juga bisa bikin semacam langkah-langkah melakukan sesuatu. Kenyataannya, dari sebuah permasalahan bisa ada beberapa macam solusi. Seperti tadi membuat kue misalkan. Mungkin saja antara si A dan si B cara membuat kuenya berbeda, padahal hasilnya sama. Nah, maka carilah solusi yang paling efektif dan efisien dengan hasil yang terbaik. Begitu juga dalam programming. Kadang-kadang dari satu kasus algoritmanya berbeda-beda, bermacam-macam, sampai kemudian skrip programnya berbeda. Itu nggak masalah banget. Yang paling penting outputnya sama dan kasus pemrogramannya terpecahkan. Malah dari perbedaan itu kita bisa tahu banyak hal. Kalau tadi saya ambilkan contoh penerapan prinsip algoritma dalam kehidupan sehari-hari, sekarang saya berikan contoh masalah pemrograman yang bisa dicarikan solusinya. Masalahnya masih cukup sederhana. Yang pertama, gimana ya mencari luas persegi panjang? Nah, solusi yang ditawarkan misalkan membuat program mencari luas persegi panjang. Nah, ketika program itu selesai dibuat, dimasukkan panjang berapa, lebar berapa,
nanti akan otomatis menghitung luasnya. Nah, kemudian masalah yang kedua, misalkan gimana caranya agar pendaftaran siswa baru bisa lebih efektif. Nah, kemudian solusi yang coba ditawarkan yaitu dibuat sistem pendaftaran online. Nah, hasilnya apa? Nah, hasil yang diharapkan adalah siswa bisa mendaftarkan diri di mana saja dan kapan saja. Kemudian contoh yang lain. Di saat pandemi sekarang ini, sekolah kan tidak aktif seperti biasa ya, termasuk pengambilan ijazah. Nah, akhirnya ada ide, gimana kalau pengambilan ijazah diambil dengan cara online. Jadi mengurangi kerumunan begitu. Nah, tinggal login saja, nanti ada pengumuman di situ. Nah, kemudian setelah dibuatkan aplikasi, pengambilan ijazah bisa dari rumah saja. Nah, dari masalah-masalah ini, kita sebagai programmer dituntut untuk mencari solusinya. Menggunakan algoritma adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan. Dari contoh masalah pemrograman yang saya berikan tadi, dapat kita ambil analogi algoritma sebagai berikut. Pertama, diawali dengan adanya masalah dulu, yang masalah ini membutuhkan solusi. Nah, untuk menyelesaikan masalah, kita buat algoritmanya, yaitu langkah-langkah penyelesaiannya yang sistematis dan logis. Setelah kita rincikan langkah-langkahnya seperti apa, caranya seperti apa, nah kemudian kita implementasikan algoritma tadi ke dalam program komputer. Kita implementasikan ke dalam software kita. Setelah software kita buat, kemudian menjadi aplikasi, diharapkan aplikasi ini akan menjadi solusi. Jadi masalah tadi bisa teratasi. Dari pemaparan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa algoritma ini penting banget. Secara rinci dapat saya sebutkan yaitu 1. Mengatasi segala masalah dengan logika yang urut. 2. Memudahkan dalam pembuatan program. 3. Mengatasi masalah pemrograman yang rumit. 4. Program yang lebih besar menjadi lebih sederhana. 5. Meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. 6. Lebih terstruktur dan rapi sehingga mudah dipahami. 7. Mudah mencari kesalahan jika terjadi error. 8. Lebih mudah saat memodifikasi program. 9. Dokumentasi menjadi lebih mudah. Sampai di sini kan kita tahu bahwa algoritma kan penting banget nih bagi programming. Terus bagaimana sih cara kita membuat algoritma? Nah, yang pertama, algoritma bisa dibuat dalam bentuk deskripsi, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa yang lain. Yang kedua, dengan bagan alir atau flowchart. Algoritma disusun dengan diagram-diagram tertentu. Nah, diagram-diagram ini ada banyak macamnya, dan setiap diagram punya maksud dan arti sendiri-sendiri. Ketiga, dengan pseudokode. Ini merupakan pengembangan dari flowchart. Nah, dekat dengan bahasa pemrograman tertentu, maka cukup sulit dipahami oleh orang awam. Untuk implementasi penyajian algoritma ini,
Kita lanjut di video selanjutnya. Demikian video pengantar algoritma dan pemrograman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis.